Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Rara Murni dan Wiro menumpang kepada gerobak sayur menuju kota Praja. Bagaimana kisah mereka di dalam perjalanan? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kesunyian sepanjang jalan itu kini dipecahkan oleh suara deru roda gerobak. Sekali-sekali diselingi dengan gemeletakan bila roda gerobak menggilas bebatuan atau suara kayu-kayu kendaraan bergerobekan ketika salah satu rodanya memasuki lubang jalanan. Saat itu masih cukup jauh dari kota Praja. Pendekar 212 duduk meluncurkan kedua kakinya di bagian belakang kereta. Matanya terpejam-pejam oleh hembusan angin siang yang sejuk. Beberapa kali dia sudah menguap. Orang yang duduk di hadapannya senantiasa membuang muka, segan atau tepatnya tak senang memandang pada pemuda ini yang sebentar-sebentar menguap, sebentar-sebentar menggaruk kepalanya yang berambut gondrong. Beberapa saat kemudian, Wiro Sableng membuka juga kedua matanya. Dia menggeliat, dan ini menambah ketidaksenangan orang yang di hadapannya. "Saudara, aku minta mentimunmu satu," kata Wiro. Dan tidak menunggu jawaban pemilik sayuran itu, langsung saja Wiro mengambil sebuah mentimun besar dan menggerogotinya. Orang yang di depan Wiro Sableng memaki dalam hati. Rahangnya terkatup rapat-rapat. "Rara Murni," seru Wiro tiba-tiba. "Apakah kau suka makan mentimun?" Di bagian depan kereta, Rara Murni berpaling sebentar tapi tak menjawab. Panas-panas begini, enak sekali makan mentimun. Untuk melepas haus dan mendapatkannya, tak usah susah payah. "Terima kasih. Aku tidak haus, saudara," terdengar jawaban gadis itu. Wiro Sableng menggumam dan terus juga mengunyah mentimun dalam mulutnya. Dan gerobak terus juga bergerak menempuh jalan berdebu dan berlobang serta berbatu-batu. Di bagian belakang kereta, Wiro Sableng mengusap-ngusap perutnya. Telah 3 butir mentimun amblas ke dalam perutnya. Dan betapa asamnya tampang orang yang di hadapannya. Kini kembali Wiro Sableng memejamkan matanya. Kalau perut sudah kenyang, memang kantuk segera datang. Mendadak, gerobak itu dibelokkan ke sebuah jalan buntu yang menuju sungai oleh pengemudinya. Begitu gerobak itu dibelokkan ke sebuah jalan buntu yang menuju sungai oleh pengemudinya, begitu gerobak berhenti, maka terdengarlah suara Rara Murni bertanya, "Saudara, kenapa ke sini dan berhenti di sini?" Pengemudi gerobak tertawa mengekeh. Tiba-tiba, tertawanya yang menjijikan itu lenyap dan diganti dengan teriakan Rara Murni. "Aaah!" Dan di bagian belakang kereta sendiri, petani yang duduk di hadapan Wiro Sableng tiba-tiba mencabut sebatang golok dari balik pinggang. Begitu golok tercabut keluar dari sarungnya, tanpa menunggu lebih lama lagi, segera dibacokkan ke kepala Wiro Sableng yang saat itu masih pejamkan mata. Keenakan tidur-tidur ayam tertiup angin sejuk sepanjang perjalanan. 1 jengkal lagi mata golok yang tajam akan membelah batok kepala pendekar 212, maka terdengarlah bentakan menggeledek. "Siap!"
tubuh petani yang menyerang terpental keluar gerobak. Goloknya lepas dan tubuh itu kemudian tergelimpang di tanah dengan perut pecah dihantam tendangan. Manusia ini hembuskan napas tanpa keluar sedikit pun suara. Pandangan bola mata Pendekar 212 menyorot bersinar. Rese betul, makinya dan meludahi mayat petani ini. Orang lagi enak-enak tidur mau dibacok. Rasakan sendiri. Puh. Diludahnya lagi muka mayat itu, kemudian dipalingkannya kepalanya dengan cepat. Rara Murni tengah meronta-ronta melepaskan cekalan petani yang mengemudikan gerobak sayur. Saudara, tolong aku, teriak gadis itu pada Wiro Sableng. Petani rese, gerendeng Wiro Sableng seraya melompat dari atas gerobak. Udah hina, pergi dari sini, atau ketebas batang lehermu, teriak laki-laki yang mencekal Rara Murni. Sret, dicabutnya sebuah golok dari batik pinggang. Jadi kau hanya seorang rampok bejat yang berkedok sebagai petani, ha? Seekor serigala yang berbulu domba. Lepaskan gadis itu, atau jidatmu kubingkin rengah. Orang jelek tak tahu diri, dikasih kebebasan, malah minta mati. Dengan tangan kirinya, pengemudi gerobak itu totok tubuh Rara Murni. Melihat kelihayan totokan laki-laki itu, Pendekar 212 segera maklum bahwa orang itu bukanlah seorang petani biasa atau pengemudi gerobak yang bodoh, tapi seorang pendekar lihai yang tengah menyamar. Maka ketika senjata lawan berkelebat ke arah kepalanya, Pendekar 212 bergerak cepat dan tak mau kasih peluang lagi. Pengemudi gerobak itu buka matanya lebih lebar sewaktu melihat orang yang diserangnya lenyap dari hadapannya. Sambaran goloknya yang deras mengenai tempat kosong. Ini membuat laki-laki itu terdorong ke muka, dan pada saat inilah kedua matanya melihat sosok tubuh kawannya yang menggeletak di tanah dengan perut pecah. Berdiri bulu kuduk laki-laki ini, tapi hanya sebentar saja. Rasa ngeri ini segera digantikan dengan rasa geram dan amarah yang meluap. Tubuhnya diputar kembali. Untuk kedua kalinya, berkibatlah senjatanya menyerang Wiro. Tapi kali yang kedua ini justru adalah saat kematiannya. Senjatanya lagi-lagi menghantam angin kosong. Dan sebelum dia sempat mengirimkan serangan berikutnya, maka 5 jari tangan dilihatnya berkelebat dekat sekali ke arah keningnya. Tak bisa dipapaki dengan golok, tak bisa dikelit dengan kecepatan yang bagaimanapun. Plak! Telapak tangan kanan Pendekar 212 mendarat di kening laki-laki itu, disusul dengan suara jerit kesakitan. Laki-laki itu terguling ke tanah, tidak sadarkan diri lagi. Kulit keningnya hitam seperti terbakar, dan di bagian tengah kulit kening itu tertera angka 212. Laki-laki ini bernasib masih untung dari kawannya karena Pendekar 212 tidak menamatkan riwayatnya. Wiro melepaskan totokan yang membekukan tubuh Rara Murni. Hari ini nasibmu sial terus-terusan rupanya ya Rara, kata pemuda itu dengan senyum-senyum. Si gadis tak berkata apa-apa, mukanya masih agak pucat. Dan Wiro Sableng berkata lagi, tapi ada untungnya, gerobak ini sekarang jadi milik kita. Ayo kita teruskan perjalanan. Rara Murni naik kembali ke atas gerobak. Wiro mengemudikan gerobak itu. Sepanjang perjalanan, gadis itu tak habis pikir. Pemuda yang duduk di sampingnya itu bertampang gagah, tapi aneh dan juga lucu. Dan di samping itu, kehebatan yang telah disaksikan sendiri olehnya tadi, diam-diam membuat dia mengagumi si pemuda. Dan sampai saat ini,
Rara Muni tidak tahu sama sekali siapa nama pemuda itu. Beberapa jauh di luar tembok kerajaan, Wiro menghentikan gerobak. Dia berpaling ke samping lalu berkata, "Rara, Pakuan sudah di depan mata. Aku mengatakan kau hanya sampai di sini. Kau bawalah terus gerobak ini, tak susah untuk mengemudikannya." "Kau sendiri hendak kemana, saudara?" tanya Rara Muni heran. "Hahaha." Pendekar 212 tertawa. "Kemana aku mau pergi? Itulah satu hal yang aku tidak bisa jawab," ujar Wiro. "Cuma pesanku, jangan lupa untuk mengatakan segala kejadian yang kau alami pada Sang Prabu. Kurasa peristiwa-peristiwa yang kau alami itu mempunyai latar belakang. Dan bukan mustahil kalau masih ada pembesar-pembesar istana lainnya yang menjadi pengkhianat macam Kales Renggi." Rara Muni mengangguk. Kemudian Wiro berkata lagi, "Juga jangan lupa mengirimkan sepasukan prajurit ke kuil di lembah Lima Naluk itu untuk membekuk Kales Renggi." Rara Muni mengangguk untuk kedua kalinya. Ketika dilihatnya pemuda rambut gondrong itu memutar tubuh, hendak berlalu, gadis ini cepat-cepat berkata, "Saudara, tunggu dulu." Pendekar 212 putar tubuhnya kembali. "Ada apa, Rara?" "Aku belum bilang terima kasih pada kau." Wiro goyangkan tangannya. Tak usah. Itu hanya kebetulan saja. Sang Prabu mungkin akan banyak bertanya tentang kau. Kurasa lebih baik kau ikut sama-sama ke istana." "Terima kasih, tapi aku ada urusan lain, Rara," jawab Wiro singkat. "Lalu kalau Sang Prabu bertanya siapa namamu, bagaimana aku mesti menerangkannya?" Hahaha. Wiro tertawa lagi. "Nama itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa, Rara. Kita semua dilahirkan tidak bernama. Orang-orang tua kita yang memberi nama itu, dan itu hanya kebiasaan saja." "Jadi, apakah kau tidak mempunyai nama?" tanya Rara Muni pula. Wiro tertawa lagi. "Namaku tidak penting, Rara. Tapi kalau kau penasaran, ingat-ingat angka ini." Habis berkata begitu, ditariknya ujung bawah kain yang dikenakan Rara Murni. Dan dengan ujung jari tangannya, dengan mempergunakan tenaga dalam tentunya, maka dituliskannya 3 rentetan angka 212. Rara Murni memperhatikan angka itu. 212, desisnya. Diangkatnya kepalanya hendak mengatakan sesuatu pada pemuda itu. Namun dia terkejut dan tak habis heran. Si pemuda sudah tak ada lagi di hadapannya, seakan-akan goib lenyap di telan bumi. Rara Murni memandang berkeliling, tapi pendekar 212 tetap saja tidak kelihatan. Gadis itu menghela napas panjang. "Pemuda aneh, agak ceriwis, tapi berhati polos," kata Rara Murni dalam hati. Dicambuknya sapi-sapi penarik gerobak. Gerobak itu pun bergeraklah menuju pintu gerbang kota raja. Tentu saja Prabu Kamandaka sangat terkejut ketika mendapat keterangan dan mengetahui apa yang telah terjadi atas diri adiknya. Sepasukan prajurit kerajaan segera dikirim ke lembah Lima Naluk. Tapi mereka datang terlambat, karena saat itu pengkhianat Kales Renggi sudah tak bernapas lagi, mati tergantung dengan darah bercucuran dari hidung, mata, serta telinga. Rara Muni sendiri secara diam-diam menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari jejak Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212. Namun, usaha mereka sia-sia belaka. Hari itu juga di seluruh kerajaan diadakan pembersihan, termasuk di dalam istana. Tapi hasilnya tidak memuaskan sama sekali. Bahkan biang racun pengkhianat, yaitu Raden Werku Alit,
tetap tenang-tenang saja di tempatnya di dalam gedungnya yang mewah di lingkungan istana. Siapa yang menduga kalau saudara sepenyusuan dari Sang Prabu yang menjadi tokoh pengkhianat terbesar. Satu-satunya orang yang ditangkap dalam pembersihan yang diadakan ialah petani yang berusaha menggagahi Raramuni di tengah jalan sewaktu naik gerobak. Namun sebelum dibawa ke hadapan Sang Prabu, petani ini berhasil merampas pedang seorang prajurit dan menghujamkannya ke batang lehernya. Tak ampun lagi, manusia itu meregang nyawa di situ juga. Siapakah petani ini sesungguhnya? Siapa pula kawannya yang telah ditamatkan riwayatnya oleh Pendekar 21 sebelumnya? Mengapa pula petani yang satu itu memutuskan untuk menghabisi diri sendiri? Dia dan kawannya tiada lain adalah mata-mata kaki tangan kaum pemberontak yang dikirimkan oleh Mahesa Birawa untuk menemui Raden Werku-Alit dan menyelidiki suasana di Pajajaran menjelang saat-saat penyerangan total diadakan. Seperti yang diceritakan di atas, dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan, yaitu Pakuan, mereka telah bertemu dengan Raramurni, adik Sang Prabu, bersama seorang laki-laki gondrong yang mereka sangkakan hamba sahaya Raramurni. Maka saat itu timbullah niat mereka untuk menculik gadis itu dan membawanya ke tempat persembunyian kaum pemberontak di kaki gunung Halimun. Namun, maksud mereka itu membawa celaka kepada diri mereka sendiri. Yang satu mati dihajar Pendekar 212, yang satu lagi roboh pingsan di tengah jalan, kemudian ditangkap oleh serdadu-serdadu kerajaan, tapi berhasil bunuh diri sebelum dibawa ke hadapan Sang Prabu, sebelum dipaksa untuk memberikan keterangan. Bagaimana kelanjutan rencana para pemberontak istana ini? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.